Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Video kali ini saya akan membuat tutorial baju dari kerudung bagian ketiga. Sebelumnya saya sudah membuat video bagian pertama dan juga bagian kedua. Video ini, bagian ketiga ini, saya akan membuat home dress atau daster dari pasmina, yaitu dari pasmina yang saya pakai sekarang. Pasmina ini jarang sekali saya pakai, hanya 1-2 kali mungkin, karena saya merasa terlalu rame, jadi merasa tidak pede ketika saya pakai. Suara ayam, entah apa yang saya pikirkan waktu membeli pasmina ini, tapi pas saya pakai saya rasa terlalu rame, jadi akhirnya tidak pernah saya pakai, hanya 1-2 kali, akhirnya mubazir. Dan hari ini akan saya rubah jadi bisa saya pakai, jadi tidak mubazir dan bisa kembali berfungsi. Mau tahu bagaimana caranya? Ikuti terus sampai selesai, karena di akhir video akan saya beritahu ukuran badan apa saja yang cocok dan pas memakai daster dari pasmina ini sesuai dengan ukurannya. Jadi selamat menonton. Ini dia pasmina yang saya pakai tadi. Pasmina ini berukuran panjang 175 dan lebar 70 cm. Langkah pertama, kita lipat terlebih dahulu. Lipat 1 kali. Kita samakan ujungnya. Kita akan mencari bagian tengahnya terlebih dahulu. Kita samakan. Ini dia tengah-tengah kerudungnya, dan kita akan garis bagian ini. Kita tidak akan gunting, tapi kita akan garis. Kita akan beri tanda. Saya menggunakan krayon punya Inan. Saya garis, saya beri tanda. Nah, ini dia. Ini sudah terlihat. Ini garis tengah. Lalu sekarang kita lipat ke arah sebaliknya. Jika tadi kita lipatnya seperti ini, kita lipat seperti ini. Sekarang kita lipat berbeda. Kita lipat seperti ini. Nah, kita lipat seperti ini. Kita samakan tengah-tengah, dan tengah-tengah ini kita ratakan. Kita samakan. Bisa kita beri pentul agar tidak berubah. Nah, ini dia. Lalu nah, ini bagian tengah kerudung, dan bagian ini yang akan kita beri lubang untuk leher. Kita akan membuat leher model V. Ini sama saja ya, mau ini nanti buat bagian belakang, ini buat bagian depan, ataupun sebaliknya, mau ini bagian belakang atau ini bagian depan. Nah, sekarang saya akan buat ini bagian belakang dan ini bagian depan baju. Kita akan ukur 4 cm untuk leher bagian belakang. Jadi kita ukur dari tengah-tengah kerudung 4 cm ke arah badan belakang, dan kita akan ukur 20 cm ke arah depan. Apabila tidak terlalu suka yang lahak, bisa dikurangi. Apabila suka lebih lahak, bisa ditambah. Saya sekarang menggunakan ukuran 20 cm. Bisa dikurangi menjadi 18, 17,
tergantung selera. Dan ini sudah kita beri tanda untuk badan depan, leher depan. Ini untuk leher belakang. Sekarang kita akan ukur ke samping. Kita ukur 8 cm. Ini 8 cm, lalu kita beri tanda. Setelah selesai, lalu kita garis. Bisa menggunakan bantuan penggaris. Apabila tidak punya, bisa langsung memakai tangan saja, langsung kita garis. Saya berikan contohnya. Ini bagian leher belakang, kita akan garis seperti ini. Kita akan menggaris lengkung. Nah, seperti ini. Dan leher depan, kita tinggal garis lurus. Saya akan menggunakan penggaris. Bisa menggunakan penggaris anak juga. Kita garis. Kita garis lurus. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi, tinggal kita gunting. Kita gunting pas di garis yang kita gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Guntingnya sudah mulai tumpul karena kemarin saya memotong bahan-bahan yang agak tebal. Dan ini dia. Coba kita lihat. Ini nanti akan menjadi bentuk lehernya. Nah, leher V. Lalu setelah ini kita sisihkan terlebih dahulu. Saya sudah menyiapkan kain untuk lapisan leher. Saya menggunakan kain puring yang tidak terlalu tebal, tapi apabila teman-teman punya kain biasa, kain apa saja juga bisa. Ukurannya lebar 40 cm dan panjang 30 cm. Caranya sama seperti kerudung, akan kita lipat. Kita lipat di bagian yang 30 cm. Kita lipat seperti ini. Dan ketika kita lipat, ukurannya menjadi 40 cm kali 15 cm. Lalu kita akan buat pola yang tadi, pola kerudung. Kita akan tempel di sini, dan ini pun kita akan lipat. Kita lipat seperti ini, lalu kita tempel, lalu kita beri pentul. Kita beri pentul agar posisinya tidak berubah. Kita beri satu di ujung sini. Bisa kita beri satu juga di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita akan gunting. Kita gunting persis dengan ukuran bagian kerudung ini. Kita gunting. Nah, ini dia. Kita akan satukan dengan kerudungnya. Bagian kerudung yang bagus berada di atas, dan bagian kerudung yang jelek di dalam. Lalu kita tempel lapisan yang tadi kita buat. Kita tempel persis di sini. Lalu kita jahit keliling 1 cm dari tepi kain di sini. Bisa kita gunakan tusuk tikam jejak.
Tidak bosan-bosan saya mengingatkan, saya pernah membuat videonya tentang tusuk tikam jejak. Silahkan dilihat dulu apabila memang belum tahu. Yang sudah tahu silahkan dipraktekkan. Kita jahit keliling menggunakan tusuk tikam jejak dengan ukuran 1 cm dari tepi kain. Kali ini saya akan menjahitnya dengan mesin jahit, tapi bukan berarti tidak bisa dijahit dengan tangan. Sangat bisa sekali menggunakan tusuk tikam jejak dan sering saya praktekkan juga. Dan ada videonya juga. Jadi, bagi yang tidak punya mesin jahit, tidak ada alasan. Silahkan bisa dijahit menggunakan tangan. Jadi kita tetap bisa berkreasi tanpa menggunakan mesin jahit. Maaf, ramen sekali suara ayam. Dan ini dia setelah saya jahit keliling 1 cm dari ujung jahitan. Setelah ini kita gunting-gunting kecil sisa jahitan ini. Kita gunting-gunting kecil, gunanya agar rapi ketika kita balik. Jadi wajib kita gunting-gunting kecil. Kita gunting-gunting seperti ini, terus sampai selesai. Ini dia setelah digunting-gunting kecil. Setelah digunting-gunting kecil, lalu kita akan balikkan lapisan ini. Kita masukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Setelah kita balik, lalu kita akan jahit di sini. Kita akan rapihkan. Kita akan jahit 0,5 cm dari ujung kain agar terlihat rapi. Sebelumnya diberi pentul dulu agar lebih mudah. Ini dia setelah saya jahit, terlihat lebih rapi. Lalu sekarang kita akan merapihkan bagian dalam lapisan. Nah, kita akan rapihkan bagian ini agar benang-benangnya tidak semrawut seperti ini. Caranya sama seperti di video tutorial baju sebelumnya. Kita akan jahit bagian ini. Kita akan jahit, caranya kita lipat 1 kali, lipat lagi 2 kali. Kita akan jahit di sini. Kita beri pentul dulu. Nah, ini dia setelah saya jahit, setelah saya rapihkan. Sama seperti lubang leher, ini bisa dijahit menggunakan tusuk jelujur ataupun tusuk tikam jejak. Lalu langkah terakhir, kita akan menyatukan pinggiran kerudungnya. Caranya, kita satukan. Ujung dan ujung kita satukan dengan bagian yang jelek berada di atas atau berada di luar. Jadi kita jahit dari dalam. Ini sisinya sudah saya samakan. Kita akan jahit 20 cm dari atas. Jadi kita akan sisakan 20 cm untuk lubang tangan. Kita beri tanda terlebih dahulu. Kita beri tanda 20 cm. Lalu kita beri pentul. Ini kita akan biarkan terbuka untuk lubang tangan, dan dari sini ke bawah akan kita jahit. Kita jahit pas di ujung jahitan sini. Kita lakukan hal yang sama untuk bagian sebelahnya. Dan ini dia home dress cantik yang nyaman sekali dipakai untuk bersantai di rumah. Yang tidak berhijab bisa juga dipakai untuk pergi. Bisa dengan menambahkan sedikit aksesoris seperti sabuk
dan menjadi mini dress yang sangat cantik. Bisa juga digunakan sebagai tunik dengan memakai inner, baju polos yang panjang, dan juga memakai legging. Jadi bisa menjadi tunik. Dan ini ukuran jadinya ketika sudah menjadi baju. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.